Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kewajiban khatib dan juga menjadi bagian dari rukun khutbah Jumat adalah mengingatkan seluruh jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita semua terus memupuk ketakwaan dan keimanan kita dalam wujud menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan dengan keimanan serta ketakwaan yang kokoh ini, semoga kita akan mampu menjadi umat Islam yang sempurna, yang mampu mewujudkan rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempurnaan Islam kita bisa kita raih dengan menjalankan 5 ibadah yang terangkum dalam rukun Islam. Dan ibadah yang menjadi pungkasan dalam rukun Islam tersebut adalah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menjadi pengingat pada kita selaku umat Islam untuk berusaha semaksimal mungkin bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan menjalankan rukun Islam yang kelima ini, tentu kita akan bisa menyempurnakan keislaman kita sehingga pergi ke tanah suci untuk berhaji selalu menjadi cita-cita dan impian umat Islam sejak lahir ke dunia ini. Namun dalam ayat ini Allah memberi catatan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Lalu pertanyaannya, apa kategori orang yang mampu dalam menjalankan ibadah haji? Para ulama membagi pengertian mampu berhaji menjadi 2 kategori. Pertama adalah mampu melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, dan yang kedua adalah mampu melaksanakan haji dengan digantikan orang lain. Seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji dengan dirinya sendiri apabila memenuhi 5 hal. Pertama adalah kesehatan jasmani. Kedua, sarana transportasi yang memadai. Ketiga, aman dan terjaminnya keselamatan nyawa, harta, dan harga dirinya selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Keempat, perginya perempuan dengan suami, mahram, atau beberapa perempuan yang dapat dipercaya dalam ibadah haji. Dan kelima, rentang waktu yang memungkinkan untuk menempuh perjalanan haji. Jadi, bisa kita pahami bahwa kriteria mampu untuk berhaji bukan hanya terkait dengan kemampuan finansial, namun banyak elemen yang perlu dipersiapkan untuk bisa dikatakan mampu berhaji. Jika seseorang sudah berusaha dan belum dapat mencukupi kriteria mampu serta belum bisa melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada dosa baginya. Allah telah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Artinya, Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian.
Namun demikian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita patut berbahagia karena di Indonesia semangat dan antusiasme umat Islam untuk berhaji sangat tinggi. Berbagai upaya dilakukan individu muslim, baik secara moral maupun material, untuk dapat segera diberangkatkan pemerintah ke Tanah Suci. Hal ini terlihat dari antrian daftar tunggu yang berdasarkan data Kementerian Agama bisa mencapai puluhan tahun. Dalam kondisi normal, pemerintah memberangkatkan 221.000 jamaah untuk berhaji. Para jamaah Indonesia bergabung dengan kurang lebih 2,5 juta jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Namun kita ketahui bersama bahwa 2 tahun terakhir ini pelaksanaan ibadah haji terhambat oleh pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga mereda. Kita bisa lihat sendiri melalui siaran langsung televisi dan dari informasi dari berbagai media jika Arab Saudi pun terdampak COVID-19. Kita bisa saksikan kondisi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan siapapun. Masjid suci umat Islam yang biasanya penuh dengan ratusan ribu jamaah kini sepi dan dibatasi. Jamaah yang masuk harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk di Masjid Nabawi, Madinah. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga menjadikan pemerintah Arab Saudi tidak memberi kesempatan kepada orang di luar negaranya untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya Indonesia, seluruh negara di dunia tidak diperkenankan mengirimkan jamaah hajinya pada tahun 2021. Kebijakan ini pun dilakukan Arab Saudi kembali pada tahun 2021 ini, sehingga pemerintah Indonesia pun telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Akan tetapi kondisi ini tidak boleh menurunkan semangat umat Islam untuk terus berusaha dan berdoa guna mewujudkan impian kita bisa beribadah di Tanah Suci. Sudah bisa dipastikan umat Islam, khususnya para calon jamaah haji yang memang sudah saatnya diberangkatkan, merasakan kesedihan atas pembatalan haji ini. Pelaksanaan haji boleh tertunda, tapi niat mesti terus terjaga. Kerinduan untuk mengunjungi Baitullah seyogyanya tak ikut mereda, baik bagi orang yang sudah menunggu antrian berangkat maupun baru berikhtiar menabung untuk itu. Kita harus mampu mengambil hikmah atas kondisi ini dan berdoa semoga dengan ditundanya ini tidak mengurangi sama sekali makna niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu kita sadari bahwa salah satu tujuan dari beragama atau maqasidus syariah adalah hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Menjaga keselamatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kaidah fikih juga menegaskan bahwa darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Dengan pertimbangan keselamatan jiwa warga negaranya di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global inilah pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang berat ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa semoga kondisi ini segera berlalu dan dapat kembali normal. Mari terus berdoa semoga pandemi COVID-19 serta berakhir dan kehidupan khususnya kegiatan ibadah kita dapat kembali berjalan dengan normal seperti biasa. Kita sangat merindukan pelaksanaan ibadah haji bisa dilakukan dengan normal kembali. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Amin. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.